coba kasih naik, ada Yuli. Iya, halo, selamat siang. Pagi menjelang siang, Kak Yuli. Apa kabar Kak Yuli? Kabar baik Bang Edis. Bang Edis sehat di sana ya? Puji Tuhan sehat. Semakin tinggi memang anginnya semakin kencang Bang Edis. Saya juga secara pribadi, secara personal itu saya sudah mengajak teman-teman untuk kita keep, dan yang pastinya kita tetap dukung Bang Edis ya. Karena yang mereka bicarakan di sini tuh mereka nggak paham keadaan Bang Edis di sana. Ya, saya bukan karena dekat atau apa, cuma saya tuh kadang-kadang saya menangis Bang Edis kalau lihat perjuangan Bang Edis yang meninggalkan. Tetapi kita itu seharusnya, seandainya di dalam kekristenan ada yang kurang sedikit, harusnya kita itu saling menutupi, saling melengkapi, bukan saling memusuhi, menantang, petentang. Tapi memang orang ini tuh sebelum sama Bang Edis juga sudah bermasalah juga sama saya Bang Edis. Masalah pelayanan saya offline juga jangan pernah support, jangan pernah dukung dia. Tetapi memang Bang Edis, rasa iri dengki itu penyakit memang Bang Edis. Iya, penyakit. Tapi memang menurut saya Bang Edis tetap fokus saja, karena saya sangat yakin dan percaya semakin Bang Edis fokus, semakin banyak orang yang mendukung Bang Edis. Kalau perlu Bang Edis nggak usah menyinggung-nyinggung orang itu lagi, karena memang dia itu akan diam kalau ada paus, ada singa, itu pasti dia diam Bang Edis. Nah itu dia. Saya bisa pastikan Bang Edis, karena apa? Kemarin sudah doa syafaat nih, doa tutup kan Bang Edis. Nah datang paus, lanjut lagi sampai pagi ya. Itu memang ada kelainan Bang Edis. Saya secara pribadi, sorry ya tuh saya kalau ada yang merasa nggak apa-apa, lebih baik saya bicara jujur. Karena saya itu sedih teman-teman. Nggak ada orang yang mau berjuang seperti Bang Edis loh. Kalian tuh harus sadar gitu. Sedih loh kalau saya secara pribadi itu bukan nggak. Saya melihat perjuangan Bang Edis tuh nggak main-main loh. Kalian tahu nggak apa yang ditinggalkan itu banyak loh teman-teman. Kalau nggak ada Bang Edis mungkin ya tetangga sebelah boleh suka-sukanya. Dan kita nggak boleh menutup diri juga. Teman-teman apologet yang di Indonesia pun nggak bisa sebebas Bang Edis bernarasi. Jadi teman-teman itu dukung Bang Edis ya. Dukungnya tuh disupport aja. Jadi kalau ada yang nggak suka sama Bang Edis, ya udah kamu harus bisa apa yang kamu ada kelebihan dalam dirimu, itu yang kamu ini kan tonjolkan gitu. Jangan nyenggol-nyenggol gitu. Sebenarnya gini, kalau orang nonton saja, misalnya dia tidak mensupport, ya, tidak mensupport secara finansial, dan itu memang jumlah orang yang mensupport secara finansial itu saya katakan hanya 1%. Dia cukup hanya menonton dan mengambil ilmu, begitu. Kalau dia dapati mungkin saya salah, ya cukup di ini saja, begitu. Cukup di hatinya saja, oh yang ini saya kurang setuju ini. Tapi yang sebelah sini saya setuju. Kan begitu kan juga cukup. Ya. Seperti itu. Iya. Jadi buat teman-teman juga kalau dukung Bang Edis ya silakan. Kalau dukung orang sebelah ya silakan. Tapi kita sebagai netizen juga ya, saya harapkan sama teman-teman netizen, typingannya itu dijaga teman-teman. Jangan jadi kita sendiri yang jadi gontok-gontokan gitu. Nggak apa-apa, biarkan aja mereka bernarasi. Tapi terkhusus juga buat orang-orang ini ya, terkhusus yang selalu kalau nggak nyebut. Masalahnya begini Bang Edis, saya memantau ini sudah nggak benar, udah nggak sehat. 8 hari Bang Edis, udah kayak orang tahlilan tau nggak Bang Edis? Tahlilan. Iya, tahlilan aja biasanya 7 hari udah kelar atau 3 hari doang udah kelar. Ini sampai 8 hari. Kelar, Bang Edis. Iya, saya juga heran ya kenapa. Padahal yang terjadi itu adalah saya itu sedang berdebat dengan seorang muslim. Saya sedang berdebat dengan Yusuf PI. Yang saya bahas di situ bukan keselamatan di balik salib itu. Sama sekali bukan menyinggung itu. Kita sama-sama punya iman bahwa dari salib itulah muncul keselamatan kita. Ya kan? Itulah karya tertinggi, begitu. Itulah hal yang terbesar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sampai dia taat setia sampai mati. Kita tidak bahas itunya. Waktu itu kami sedang membahas keinginan untuk membunuh, untuk menyalibkan Yesus itu keinginan siapa? Itu yang sedang kita bahas. Seperti itu. Tetapi video itu sengaja memang ya oleh orang-orang tertentu. Makanya saya bilang, pada waktu saya debat,
orang-orang yang menggoreng video saya itu mereka sedang ngiler di bantalnya dan mereka tidak nonton. Ketika mereka lagi ngiler di bantalnya, ya belum penuh dia kesadarannya, mereka langsung ambil mikrofon dari tangan saya langsung. Oh, wow, wow, wow. Itu yang terjadi. Ya miris ya memang. Miris Bang Edis. Apalagi satu kekecewaan, saya sangat sedih ya. Saya nggak mau menyebutkan orangnya, tapi saya hanya mau teman-teman itu cobalah. Kalian itu ketika umur sudah lebih tua dibandingin kita-kita yang muda ini, harusnya iman itu juga lebih dewasa harusnya. Jangan ketika ada kesalahan sedikit, aib temannya dibuka, alamat temannya dibuka, identitas orang dibuka. Sangat miris sampai minta alamat-alamat segala. Kemana-mana Bang Edis, bukannya Bang Edis ada nama teman-teman kita yang namanya kiamat itu sampai dibuka Bang Edis. Makanya saya bilang ini udah nggak benar ini. Saya makanya cuma bisa berdoa, Tuhan tolong jamah hatinya, buka hatinya supaya dia tuh paham gitu. Kita tuh sebagai anak Kristen itu sangat jelas. Tuhan tuh tidak berkata di Alkitab kita itu adalah anak-anak pembawa damai. Jangan kita tuh jadi musuh gitu loh. Gitu. Itu yang saya sedih sih Bang Edis. Tapi mudah-mudahan lah teman-teman ini ya udahlah teman-teman juga kita harus mereda ya. Kita fokus aja kalau Bang Edis berapologi. Saya sudah mencoba gitu. Saya sudah mencoba untuk udahlah nggak usah dibahas lagi lah. Biarkanlah anjing menggonggong kafilah berlalu. Itu cuman kok saya lihat sini mereka kok semakin berkoar-koar begitu. Jadi saya cuman ini tanggapan saya teman-teman supaya apa? Supaya janganlah ada penyakit sirik, iri dan dengki di hati kalian gitu loh. Ya. Saya juga jujur Bang Edis, saya pingin nangis. Saya sedih gitu. Sebelum saya lihat Bang Edis seperti sekarang ini, saya sudah lihat nonton Bang Edis tuh udah lama sekali. Sebelum saya main TikTok, dari penonton Bang Edis tuh hanya 300, 400. Sampai berada di titik ini tuh teman-teman itu nggak paham gitu. Mereka hanya melihat hasilnya Bang Edis seperti itu. Tapi harusnya mereka itu mendukung gitu. Terlepas Bang Edis, mohon maaf ini Bang Edis, saya juga tidak membenarkan mungkin ada narasi Bang Edis yang salah. Harusnya itu diluruskan gitu. Jangan malah digontok-gontokin gitu loh. Jadi apa bedanya kita sama tetangga sebelah yang mendorong temannya sampai ke jurang atau apa kan gitu Bang Edis sebenarnya. Iya. Tetap semangat lah Bang Edis. Saya juga yakin banyak banget yang dukung Bang Edis. Banyak sekali teman-teman yang sangat mensupport Bang Edis. Kalau bisa Bang Edis juga harapan saya harapan saya Bang Edis nggak usah lagi bahas dia Bang Edis. Iya, saya berharap seperti itu. Saya berharap Bang Edis bahas dia, besok nanti pasti dibahas lagi Bang Edis. Pasti. Iya betul. Karena itu tadi kalau nggak bahas saya ya sepi. Gitu. Harus bahas saya biar rame mereka. Ya. Begitu. Oke? Tetap semangat Bang Edis ya. Sama-sama tetap semangat. Tetap semangat juga Kak Yuli. Ya. God bless. Terima kasih Bang Edis. Dan berkati. Ya.